Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Ajwar, saya guru DSDN Atasan Besar 7 Banjarmasin. Sekaligus saya mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Ya, Pak. gimana kabar hari ini? Luar biasa. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita memulainya dengan berdoa. Ya, Bapak tunjuk satu orang untuk memimpin doa. Siti, silakan untuk memimpin doanya. Saya, Iya, Siti. iya, baiklah. Marilah teman-teman sebelum belajar kita baca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Silahkan Bapak. Iya, terima kasih Siti. Selanjutnya anak-anak nanti silakan kalian isi dulu daftar hadir yang Bapak kirimkan melalui grup WhatsApp dalam bentuk Google Formulir. Jangan lupa ya diisi ya. Iya, Pak. Iya, Oke. Setelah itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tunggu ya Bapak putar dulu musiknya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku raku semuanya. Bangsa jiwanya raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, terima kasih. Oke, nanti di sini kita akan mempelajari, yaitu nanti kita akan mempelajari tentang pokok pikiran dan materi pokok pada suatu teks bacaan di pokok bahasan hari ini, dan juga tentang jenis-jenis makanan hewan dan ekosistem. Oke, sebelum dimulai pelajaran ini Bapak mau tanya dulu nih, ada yang tahu ini apa itu makhluk hidup? Ayo anak-anak. Makhluk yang bernapas, Pak. Makhluk yang bernapas. Oke. Apalagi? Tuhan, Pak. Ya, kurang jelas Ibu. Ciptaan Tuhan. Oh, makhluk Ciptaan Tuhan, Pak. Ciptaan Tuhan, iya. Jenis-jenis makhluk hidup itu apa aja sih? Ada yang tahu apa itu jenis makhluk hidup? Tumbuhan. Tumbuhan satu. Hewan, Pak. Manusia, Pak. Hewan. Bagus, Manusia. Oke, bagus. Wiwi, ya manusia. Jadi ada 3 jenis makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, semuanya ini ada keterkaitan. Gak mungkin kita bisa hidup sendiri tanpa ada makhluk yang lain, ya enggak? Nah, dan juga pastinya kita kalau hidup ini pasti ada sebuah tempat tinggal atau lingkungan. Nah, jadi
makhluk hidup ini pun tetap harus ada saling saling ketergantungan atau saling membutuhkan dengan yang lainnya. Begitu juga dengan tempat tinggal atau lingkungannya. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tempat atau lingkungan tempat tinggal suatu makhluk hidup. Itu bisa disebut juga dengan ekosistem. Nah, jadi di sini anak-anak sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak pengen tanya lagi. Kalau manusia itu tempat tinggalnya di mana? Di Pastinya rumah, Pak. di rumah ya, punya rumah ya enggak? Ada lingkungannya, lingkungan masyarakatnya. Nah, kalau hewan di mana itu tempat tinggalnya? Contoh misalnya ikan di mana? Di kolam, Pak. Air, Pak. Air, ya. Misalnya kan seperti harimau mungkin ya, pastinya di hutan, nggak mungkin di lingkungan masyarakat. Nah, apalagi contoh yang lain ada? Tadi sudah di air sudah ada, di darat seperti harimau. Ada lagi satu di mana? Di udara, Di Pak. udara ada, dia cuma tempat bergerak saja ya di udara, bukan tinggalnya di udara. Nah, jadi itu seperti mungkin burung bisa dimasukkan ke sana, ya. Nah, jadi di sini Bapak akan memperkenalkan ada sebuah gambar. Coba kalian perhatikan, kalian amati. Nah, coba kalian amati di sini gambarnya. Nah, dari gambar ini apa yang kalian lihat? Ada gajah, Pak. Ada gajah, Pak. Baru minum. Dapat, Pak. Berapa? Jerapah ini. Pohon. Ada burung. Pohon. Ya, Ada burung. sungai, Pak. Ada matahari. Ya, sungai. Iya, matahari ada juga. Pohon, Ini. Pak, pohon. Pohon, iya. Nah, jadi Ada ini rumput. adalah, iya nih rumput ada juga, benar-benar. Iya. Apa ada lagi yang lain? Ikan itu, Pak, ikan kecil. Ikan. Nah, iya, ini kan kecil, ada ikannya juga, ya, benar. Ada awan Benar, itu, Kito, Pak. mantap. Awan, bisa juga ini awan. Pokoknya apapun yang kalian lihat dari gambar ini, kalian sebutkan saja apa aja isinya. Nah, jadi ini adalah bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Nah, ekosistem ini nanti tersusun ada 3, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Oke, kita lanjutkan materinya lagi. Nah, kalian amati lagi gambar ini. Silakan kalian amati dulu gambar yang pertama, gambar yang kedua. Gambar yang pertama tidak ada tumbuhannya, Pak. Tidak ada tumbuhan. Oke, yang kedua. Tidak ada hewannya juga, Pak. Tidak ada makhluk Tidak ada hidupnya, hewan. Pak. Makhluk hidupnya nggak ada, ya benar. Ada lagi yang lain untuk gambar pertama dulu? Tandus, Pak. Tandus Tidak airnya nggak ada. sedikit, Pak. Iya benar, airnya sedikit. Nah, untuk gambar yang kedua, apakah ada perbedaan dari gambar yang pertama? Tidak ada, Ada banyak, Pak. Iya. Ada apa aja ini di gambar kedua? Ayo sebutkan. Ada pohon. Ada jerapah, ada harimau, ada monyet. pohon, ada Monyet. burung, Kemana itu monyetnya ada itu? gajah, ada monyet. Iya benar semuanya, mantap, bagus ya. Semuanya kalau sebutkan itu semuanya benar ya. Dari gambar pertama, gambar kedua itu sangat jauh perbedaannya. Nah, disinilah nanti ada sebuah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Nah, kalau di sini kan karena lingkungannya nggak terlalu nggak terlalu rindang, airnya sedikit, tumbuhannya nggak ada, jadi hewan yang hidup pun sedikit. Nah, nanti di sini kan karena banyak ada tumbuhan, ada air yang banyak, jadi ekosistem di sana pun juga banyak terdapatnya. Oke? Sampai di sini kalian paham apa perbedaan gambar pertama dan kedua? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak Guru. Oke, lanjut ke yang kedua. Nah, ini tadi. Pengertian ekosistem tadi adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan.
Nah, ekosistem tadi tersusun ada 3, individu, populasi, dan komunitas. Nah, jadi itu tadi pengertian ekosistem. Bapak lanjutkan. Nah, bisa kebaca nggak nih tulisannya? Baca, Pak. Oke. Nah, ini adalah bahan bacaan dari ekosistem. Siapa ini yang mau membaca ini? Cipto bisa. Tadi bisa katanya nih besar membaca. Bisa Ya, dibaca ini benar-benar tulisannya. Bapak ya, salah jawab saya. Iya, bagus Oke. semangatnya, Bang. Oke, Semangatnya, Cipto. ekosistem. Baca semua, Pak. Baca satu paragraf saja, nanti gantian dengan teman yang lain. Alhamdulillah, ya bagi-bagi, Pak. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Sudah, Pak. Iya, terima kasih Cipto. Ada yang mau lagi? Siapa? Untuk paragraf yang kedua. Kita Boleh gantian nih. saya, Pak. Ini sedikit. Oke, bisa? Saya ya, Iya, silakan. cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Sudah, Pak? Iya, terima kasih Marlina. Ayo siapa lagi yang mau sebelum Bapak? Saya, maju? Pak. Iya, maju. Nah, mantap tuh Bapak, suka semangatnya itu seperti itu. Ya, silahkan lanjutkan di paragraf Siapa ini, ketiga. Pak? Saya apa siapa? Itu kurang jelas. Pristi ya, Pak? Pristi ya, Pristi. Yang bagian itu ya, Pak? Iya, paragraf ketiga. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Sudah, Pak? Oke, terima kasih Pristi. Oh, mantap nih. Sama-sama, Pak. Ya, oke, yang terakhir ini, siapa yang mau? Saya, Pak. Bukan yang terakhir, dua. Maaf, salah Bapak. Oke, lanjutkan, silahkan langsung baca. Marta itu, Pak. Iya, saya, Pak. Ya. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Sudah, Pak? Iya, terima kasih Marta. Nah, oke, Bapak kecilin dulu ya. Nah, berdasarkan bacaan di atas tadi, atau yang di samping tadi, temukanlah pokok pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting.
Nah, nanti di sini tulislah pikiran utama tadi di LKPD yang telah Bapak kirimkan di grup PA tadi. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, nanti kalian di LKPD nanti kalian isi silahkan dari pokok pikiran pada setiap paragraf tadi, lalu tulislah di kolom di sini. Nanti paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, pokok pikirannya, paragraf ketiga dan paragraf keempat. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Iya, Pak Guru. Oke, apa sudah? Sebentar, Pak. Oke, tunggu. Kalau sudah, silakan tunjukkan tangannya, sebutkan kelompok berapa. Oke, siapa yang mau? Kelompok untuk paragraf pertama dulu. Pokok pikiran paragraf pertama. Sophia, untuk paragraf pertama, pokok pikirannya. Paragraf Apa bisa pertama, ditambahkan? pokok pikirannya semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya, Pak. Iya, nah benar, mantap, bagus ya. Oke, yang lain, siapa yang mau lagi? Tadi Sophia sudah, bisa dia. Oke, yang paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, Pak, udara dan air. Iya, bagus Marlina, tepat sekali. Nah, jadi untuk pokok pikiran di paragraf kedua itu cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Nah, tapi itu tadi pokok pikirannya seperti yang Marlina sebutkan itu sangat tepat sekali. Oke, yang paragraf ketiga, untuk paragraf ketiga, siapa yang mau? Oke, kelompok berapa yang mau? Tadi sudah Saya, 2 orang. Pak. Iya, Kristi, silakan. Pak. Kristi, lanjut. Tulisan bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling Bergantung sama lain. bergantung satu sama lain, Pak. Oke, nah jadi di sini pokok pikiran di paragraf ketiga itu bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi atau bergantung sama lain. Iya, benar sekali. Oke, paragraf keempat. Siapa? Saya, Pak. Oke, langsung. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Iya, benar sekali, tepat, Bu Siti. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Oke, ada pendapat yang lain? Mungkin ada teman-teman yang lain menemukan ide pokok pikiran yang lain atau sudah pas menurut teman-teman tadi? Udah pas ya? Oke, ini. Oke, Bapak Udah, lanjutkan ke slide berikutnya. Kalian amati dan cermati ya untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau komponen biotik dan bagian tak hidup atau komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Komponen biotik dan abiotik akan saling berinteraksi Gak ada suaranya dan ya? saling bergantung satu sama lain, membentuk ekosistem. Jadi, Tapi gambarnya muncul, ekosistem tapi adalah ada suaranya. interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun dari individu,
populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Sahabat cerdas, seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan, misalnya daun, batang, buah, dan biji. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tertentu. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan jerapah merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Sahabat cerdas, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Misalnya serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Halo anak-anak. Pak Guru. Oh iya, oke. Nah, dari video yang kalian amati tadi, apa yang kira-kira bisa kalian tangkap atau kalian amati? Apa aja tadi nih yang dipelajari dari video ini tadi? Ada hewan-hewan. Iya, ada Tentang hewan-hewan. Sistem. ekosistem, Ada hewan gajah, ada tumbuhan, ada bunga, ada pohon. Iya, benar. Nah, di sini kan ada pembagian jenis-jenis ekosistemnya, ada biotik dan abiotik. Kalau biotik itu, nih, interaksinya kan ada ekosistem biotik dan abiotik. Nah, jadi abiotik ini interaksi dengan benda yang hidup, dan abiotik ini dengan benda yang benda tak mati, hidup. benda yang tak hidup. Nah, iya, benar sekali. Benda yang tak hidup itu seperti apa sih contohnya? Tanah, batu, Iya. Tanah, batu, air, udara. Iya, benar sekali, tepat sekali. Nah, di sini juga ada mempelajari tentang jenis makanan hewan. Dari video ini tadi, jenis makanan hewan. Ada yang memakan daging,
Ada yang memakan tumbuhan. Tumbuhan. Ada juga yang memakan hewan Lainnya. Hewan lainnya. Iya, benar sekali. Oke. Nah, setelah kita mengamati video ini, nah kalian kerjakan lagi di lembar LKPD. Nah, dari video yang kalian amati tentang ekosistem, temukan komponen-komponen yang ada dalam ekosistem dan tulislah dalam kolom yang telah disediakan. Ini dikerjakan di LKPD kalian. Oke, Bapak kasih waktu lagi 5 menit untuk menentukan contohnya apa saja, komponen abiotik ini contohnya apa saja, biotik apa saja dari video yang kalian amati tadi. Oke, silahkan Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, siapa yang mau menyebutkan atau mempresentasikan hasilnya? Saya, Pak. Iya, silahkan. Jenis komponen abiotik contohnya tanah, air, salah. Iya, benar. Tanah, air, cahaya, udara. Kalau biotik, tumbuhan, hewan, Manusia. saja, Pak. Manusia. Ya. Iya. Nah, manusia juga masuk di biotik. Biotik. Iya. Benar sekali, tepat Sopiara nih. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Bapak lanjutkan? Semuanya sudah ngerti ya, sudah paham ya? Sudah paham, Jadi Pak. jenis komponen abiotik itu tadi adalah jenisnya, contohnya adalah tanah, air, angin, cahaya, nah seperti itu. Kalau biotik, contohnya seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Yang makhluk hidupnya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, di sini ada teks bacaan tentang jenis makanan hewan. Nah, ini ada hubungannya juga dengan video yang kita amati tadi. Oke, kita baca sekilas saja ya untuk jenis makanan hewan. Kita baca masing-masing dalam hati. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk membaca di dalam hati. Sudah bisa dipahami teks bacaannya? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah memahami teks bacaannya, kita lanjut ke pengisian. Nah, dari teks bacaan yang kalian baca tadi, kelompokkan 2 jenis makanan hewan melalui tabel berikut. Nah, contohnya ini, misalnya nama hewan, yaitu burung elang. Nah, nama atau jenis makanannya yaitu daging, golongan hewannya yaitu karnivora. Coba kalian temukan 5 lagi nama hewan. Kambing, Pak. Kambing, Pak. Oke, siapa tadi? Marlina, oke. Yang pertama tadi apa? Kambing. Untuk jenis makanannya apa? Rumput. Rumput. Berarti masuk ke golongan hewan? Herbivora. Herbivora. Ya, mantap, bagus. Selanjutnya siapa yang mau? Tikus, Pak. Sophia, oke, tikus. Iya, tikus. Jenis makanannya apa? Tikus memakan Segala. semua. Segala. Memakan segalanya. Iya, Bukan segalanya sih. Bisa makan hewan dan bisa memakan tumbuhan. daging atau tumbuhan. Nah, jadi dia itu masuk golongan hewan Omnivora. omnivora. Iya, bagus. Babi juga, Pak. Babi. Oke, babi. Yang ketiga, hewan yang ketiga babi. Jenis makanannya apa? Sama, Pak. Kayak tikus bisa memakan Daging. Bisa makan daging dan bisa makan tumbuhan. rumput. Oh iya, berarti babi Jadi termasuk sama golongan hewan omnivora. omnivora juga. Iya. Oke, hewan yang keempat apa? Kambing, Pak Guru. Kambing lagi, oke. Kambing, jenis makanannya apa? Rumput. Rumput. Golongan hewannya? Herbivora. Herbivora. Ya, bagus, Wiwi.
Oke, yang terakhir nih siapa yang belum nih? Yang terakhir kesempatannya. Ayam, Apa lagi? Pak. Nah, iya ayam. Jenis Ayam. makanannya apa ayam, Siti? Pemakan segala. Ayam pemakan segala. Iya. Berarti dia makan daging dan makan Rumput, Rumput. rumput biji-bijian. atau biji-bijian. Biji-bijian. Iya. Iya. Oke, bagus, tepat Biji-bijian. sekali ya, semuanya benar sekali di sini. Segala Oke, campur Bapak lanjutkan. flora. Nah, tadi setelah kalian bisa membedakan atau menyebutkan nama-nama hewannya, nama jenis-jenis makanannya, golongan hewannya, coba kalian bikin peta pikiran. Kalian bikin peta pikiran melalui lembar LKPD yang telah Bapak siapkan atau Bapak kirimkan di grup WA. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisi lembar kegiatan peserta didiknya LKPD-nya. Oke, Bapak kasih waktu, silakan. Ya Pak. Ya sudah. Sudah, Pak. Pak, Oke, lanjut. Nah, yang pertama siapa nih yang mau? saya Sebutkan. Pak. Oke, Darja, Bapak mau dengar Darja ini? Iya, lanjut Darja. Untuk yang pertama, hewan karnivora, ya benar. Contohnya langsung aja contohnya. Iya benar sekali. Karnivora berarti hewan pemakan daging. Daging. Apa contohnya? Harimau, anjing, dan apa Elang. tadi? Elang, ya. Oke, yang kedua, siapa yang mau? Ya Pak. Saya Cito, gantian. Gantian dong. Iya, Cito. Darja. Jangan direbut semua, saya juga pengen dapat nilai. Iya. Herbivora, Pak. Saya suka ini semangat pada Cipto ini. Semangat, Cipto. Pak. Wah, belajar sama Bapak kan harus semangat. Herbivora, Iya. Pak. Herbivora, hewan pemakan apa tuh herbivora? Cipto? Makan rumput, Pak. Oh, makan rumput. Contohnya? Kambing, tadi ada kambing, ada sapi. Terus tadi ada kuda, Pak. Kuda iya juga, iya benar. Ada tadi ada kuda. Iya Udah, benar Pak. sekali, tepat sekali Cipto. Oh, mantap. Makasih, Pak. Oke. Ayo yang terakhir nih selanjutnya siapa? Oh, Merlina, Saya, silakan Pak. Merlina. Oke. Omnivora, Pak. Omnivore tuh apa itu? Hewan pemakan apa? Itu pemakan daging, rumput, Oh iya. biji-bijian. Biji-bijian. Oke. Contoh hewannya apa Merlina? Tikus, Tikus. Ya, benar. babi, Ayam. Babi, iya tadi sudah disebutkan ayam. Ayam. Ayam, iya benar juga. Oke, apa ada yang lain lagi contoh hewannya? Mungkin sudah cukup ya hewannya itu ya. Oke, mantap, bagus. Apakah ada lagi pendapat teman-teman yang lain atau anak-anak yang lain? Contoh-contohnya mungkin seperti apa? Mungkin belum disebutkan teman-temannya tadi. Atau semuanya sudah mengerti ini pembagiannya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, mantap, Pak. bagus. Sudah, Pak. Nah, semuanya bagus di sini. Alhamdulillah semuanya memahami tentang jenis-jenis makanan hewan. Ya. Oke. Di sini Bapak akan memberikan sedikit penguatan, yaitu tentang ekosistem tadi. Ekosistem tadi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di situ nanti banyak ekosistem tadi ada ekosistemnya dari abiotik, biotik. Nah, contoh-contoh abiotik tadi kan yang tidak hidup tadi adalah seperti lingkungan, tanah, iya benar, air, udara. Kalau biotiknya yaitu ada manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, setelah itu nanti ada lagi nih tadi apa tentang jenis Makanan. Makanan, Pak. Terbagi ada berapa? 3. Ya. Apa aja tadi? Herbivora, herbivora, omnivora. Iya, benar sekali. Iya.
Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. alhamdulillah. Oke. Nah, berikutnya Bapak ingin menanyakan nih, setelah materi yang telah kita pelajari ini, Jam 4 sore juga engkau. bagaimana nih perasaan kalian nih setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang, Senang, Pak. Mbak. Senang, Pak. Senang. Ada yang sedih gak? Nih kayaknya Cipto sedih nih tadi nggak kebagian pertanyaan dari Darja ini. Garja sih Pak, mau dijawab semua. Oh, Saya iya. nggak sedih Pak, saya senyum. Oke. Nah, alhamdulillah semuanya sudah senang. Nah, dari kegiatan yang tadi, mana nih kegiatan yang paling kalian suka? Tentang jenis makanan hewan, Pak. Jenis makanan hewan, iya. Tadi, benar. Pak, saat Ada lihat lagi? videonya, Pak. Oh iya, ada videonya ya. Jadi kalian suka, iya, benar sekali. Oke, ada lagi? Kegiatan-kegiatan yang kalian suka tadi atau materi-materi yang kalian suka? Tentang Atau gini, menemukan ada- ide pokok. Menemukan ide pokok. Iya, nah itu juga suka ya. Oke. Setelah itu, adakah materi yang belum kalian pahami tadi? Setelah kita mempelajari dari awal sampai akhir ini, adakah materi yang belum kalian pahami atau yang masih merasa bingung? Atau sudah paham semuanya ini? Sudah, Pak. Sudah paham. Sudah, Pak. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Nah, oke. Setelah itu, ini untuk ini Bapak akhiri dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa lebih memahami lagi apa-apa yang akan kita pelajari. Nah, untuk pelajaran berikutnya itu kita akan mempelajari ekosistem tumbuhan. Oke. Nah, setelah ini kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Pristi pimpin doanya kembali. Mari teman-teman sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup, sudah Pak. Iya, terima kasih Pristi. Oke anak-anak, Sama-sama. setelah ini silahkan kalian pulang, hati-hati di jalan, langsung pulang ke rumah ya, jangan main-main ke tempat teman dulu, pulang ke rumah ganti baju. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.